Selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras. Video kali ini temanya adalah berebut menjadi presiden. Sungguh saya melihat Pilpres saat ini menjadi Pilpres yang tidak amanah. Rezim penguasa mencoba untuk tetap bertahan dengan kekuasaannya, di mana kita semua sudah tahu presiden saat ini merupakan sekedar petugas partai. Namun ternyata petugas partai ini terus melawan untuk bisa 3 periode, tapi gagal karena ketua umum partainya tetap menginginkan 2 periode saja. Usaha terus dijalankan, tidak 3 periode tapi diperpanjang masa jabatannya. Usaha ini tetap gagal juga, karena pihak partai tetap menginginkan 2 periode. Gerilya tetap bergerak mencari capres yang bisa diatur. Sayang capres yang di-endorse diambil duluan oleh induk semangnya. Karena yang dapat mengangkat capres adalah ketua umum partai. Kalah sep dia. Tidak kurang akal, endorsan geser ke Prabowo. Prabowo tentunya tidak menolak, happy saja. Yang saat itu masih mesra dengan Cak Imin. Sementara Cak Imin berharap menjadi cawapresnya Prabowo, seperti jauh panggang dari api. Apalagi dengan bergabungnya PAN dan Golkar di kubu Gerindra, maka semakin hilang pamor Cak Imin. Supaya Cak Imin tidak semakin galau, Prabowo membujuk untuk tetap bergabung dalam koalisi Gerindra. Dalam kondisi galau, Surya Paloh memberikan angin surga kepada Cak Imin untuk menjadi cawapres dari Anies. Tentunya hal ini langsung disambut oleh Cak Imin, karena harapannya memang pengen jadi capres, entah cawapresnya siapa ya. Melihat gelagat ini, AHY yang sangat berharap menjadi cawapres Anies marah besar. Tidak hanya AHY yang marah, tapi SBY pun sangat marah. Tindakan di lapangan, semua spanduk yang ada gambar Anies dan AHY disobek dan dicopot. Surya Paloh mengambil langkah cepat untuk melakukan deklarasi Anies dan Cak Imin sebagai capres dan cawapres dari Nasdem dan PKB. Setelah melalui perkembangan yang cepat, maka koalisinya tetap Nasdem, PKB, PKS, Partai Umat, dan Demokrat. Sekarang ditambah ada Partai Masyumi. Semua partai yang ikut
kontestasi Pilpres mulai masuk lorong waktu. Pada lorong waktu tersebut merupakan satu misteri yang tidak dapat diprediksi. Akan terjadi banyak bias yang timbul karena tiga kandidat partai ini ingin menang. Hanya bedanya pasangan Anies merupakan rival sesungguhnya dari rezim yang saat ini berkuasa. Sedangkan dua capres yang lain dukungan agar melanjutkan semua pekerjaan yang sudah dijalankan oleh pendahulunya. Seperti sudah kita ketahui bersama, Surya Paloh dan Caimin adalah tokoh yang tahu proses kemenangan rezim yang saat ini berkuasa. Tentunya rezim akan berpikir dua kali untuk berbuat seperti Pilpres sebelumnya. Sementara Anies merupakan capres terbaik yang ada saat ini. Pendidikan, prestasi, dan pengalamannya tidak bisa diragukan. Mampu menampilkan sebagai sosok yang dapat dibanggakan oleh negara dan rakyat Indonesia. Mengerti tugas presiden itu harus berkiblat pada Undang-Undang Dasar 1945, bukan merubah peraturan untuk keuntungan kelompoknya atau keuntungan dirinya sendiri. Begitu pasangan Anies dan Caimin sudah melakukan deklarasi dan bergerak dalam proses kampanye, maka semua sudah masuk dalam lorong yang dikendalikan oleh sistem digital. Sistem digital seharusnya hanya ada satu, bukan ada plan A dan plan B. Begitu terlihat suara akan kalah, listrik dimatikan dan berubah jadi menang. Keputusan KPU merupakan keputusan yang dapat dipercaya. Berlakulah jujur, karena kita rakyat akan tahu KPU jujur atau tidak. Bisa dilihat setelah selesai jadi KPU, kalian jadi apa. Janganlah membuat keputusan lewat tengah malam dan ngumpet-ngumpet. Hendaknya turut menjaga nyawa rakyat dan petugas KPU. Jangan mikirin diri sendiri karena tekanan atau kerjasama. Mari kita bangun Indonesia kembali seperti sedia kala. Habis gelap, terbitlah terang. Mosok negara Indonesia yang kaya raya, rakyatnya hanya jadi jongos. Salah satu tugas presiden adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ayolah DPR, bangkitkan empatimu kepada rakyat yang tergusur tanahnya dari kontrak kerja dengan negara asing tanpa memperhatikan keadilan bagi rakyat. Semoga Pilpres 2024 ini dapat membawa perubahan bagi rakyat Indonesia menjadi semakin makmur. Mencari pemimpin yang bisa bertindak bahwa benar itu benar dan salah itu salah. Korupsi harus ditindak, bukan dijadikan alat untuk memeras.